musiknya masih nyala ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat sore untuk yang ada di Indonesia sekarang. Perkenalkan, nama saya Anissa Rianti. Saat ini sedang mengambil master untuk jurusan Art, Business, dan Creativity di Newcastle University. Boleh untuk para pembicaranya ikut bergabung, menyalakan video dan suara masing-masing. Oke, halo. Halo. Wow. Oke, halo. Ini ada 3 ya. Kita sekarang sudah ada di acara webinar PPI Newcastle. Ini adalah acara kita yang keempat dan yang terakhir. Jadi sebelumnya sudah ada 3 acara. Yang pertama kita membicarakan tentang fast-paced industry. Kemudian tema webinar selanjutnya adalah mengabdi pada negeri. Dan yang minggu lalu itu kita membahas tentang bekerja di international banking. Kali ini untuk para hadirin juga udah tahu temanya sedikit berbeda dari yang kemarin, yaitu adalah Glimpse of Creative Industry, yang akan lebih ngomongin sedikit suasana bagaimana bekerja di dunia kreatif. Sekarang sudah ada 3 narasumber untuk topik kita. Yang pertama Sabrina, boleh disapa dulu. Dengar nggak? Mungkin bisa lebih gede lagi, Sa. Coba. Tes. Dengeran nggak? Ya, udah agak kedengeran. Oke. Hai semuanya. Let me introduce myself. My name is Sabrina. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok, Sa. Oke, tapi agak mix ya. Anyway, my name is Sabrina. Sekarang I'm working at Mindshare Media Agency. It's a part of Group M. Jadi kalau itu based on-nya di UK. Jadi kalau pernah dengar Ogilvy, itu kita satu grup sama Ogilvy juga. Media agency jadi, and my clients is Unilever Brands, dan apa yang aku kerjain adalah aku bikin kayak media campaign for brand-brand Unilever, Dove Hair, Sweet Sal, especially kalau during COVID ini kan, karena semuanya kayak berubah, jadi kayak tiba-tiba ntar ada campaign yang kalau pernah ngeliat Dove Hair yang Dove Courage, or kayak misalnya ada produk-produk Unilever lain yang kayak membuat social media atau influencer campaign sama TikTok gitu. Terus a little bit about me, di Mindshare Agency ini baru setahun, tapi before I work in tech, media, and startup industry. Ini by the way kedengeran nggak ya? Oke. Sebentar, ini kita lanjut dulu ya ke pembicara yang lainnya. Yang kedua ada Nadira. Halo. Hai, Nadira. Halo, aku Nadira. Aku sekarang kerja di Makna Kreatif as a business development. Oke. Selanjutnya terakhir ada Ninda, dan dia posisinya mungkin agak sedikit berbeda karena dia secara nggak langsung tidak bekerja di dunia industri kreatif, tapi pekerja kreatif yang ada di industri digital. Boleh memperkenalkan diri? Halo semuanya, nama aku Ninda. Aku brand experience designer di Line Indonesia, Line Messenger kalau pada tahu ya. Oke. Sekarang kita mulai lagi dari Sabrina untuk sharing tentang pekerjaan sebagai digital marketing manager itu sebenarnya ngapain aja, kalau boleh dijelasin. Mungkin lebih kayak hari-hari kali ya. So hari-hari, let's say Unilever mau ada campaign, terus dia mau ada launch produk baru, kayak mungkin Dove Super Sampo, dan kita buat media plan-nya. Dia mau media plan itu untuk Dove Super Sampo itu mungkin mau masuk di digitalnya, mau masuk YouTube, or mau masuk kayak OTT kayak Netflix, online streaming movie, TV, sorry. And then dari sesuai budget yang dikasih tahu planner, terus kita buat media plan gitu sih. And then kayak let's say dengan goal dari media plan itu selain creating awareness, kita maunya juga kayak conversion, which means orang beli kan, which is lower funnel. Dan kita masukin juga media activity yang fokusnya lower funnel, such as taruh di Gojek yang buat bayar GoPay atau ke e-commerce gitu sih. Dan
Daily sih kayak gitu sih, kayak kita dapat brief dari planner, kita bikin media plan, or kita juga presentasi untuk melihat ada innovation apa sih untuk di dunia industri market ini. Because at the end of the day, the KPI is to win an award. Kalau misalnya pernah dengar Cannes Festival, itu adalah kayak the goal of the media agency, to win an award on marketing. Oh, oke. Ada goal tambahan ya. Ternyata bukan hanya mengerjakan pekerjaan dengan baik. I Ada wish award-nya. dan doang, udah langsung dipaksa untuk harus menang awards. Oh, Pas gitu. dia Oke. Nice. Lanjut sekarang ke Nadira. Karena dia ini sebagai business development ya di Magna. Betul? Oke, boleh diceritain itu apa, Nat? Jadi sebenarnya kan Magna itu kita tuh small team ya. Jadi kita sebenarnya dibagi jadi 2 divisi. Yang pertama itu creative divisi, yang satunya bisnis. Nah, kebetulan memang aku ada di bisnis divisi dan aku handling all the projects yang kontak sama clients, mulai dari looking for clients, creating ideation bareng sama designer. Jadi kita bikin ideation-nya bareng, kita bikin deck-nya bareng, mulai dari build up sampai ide yang pengen kita berikan sama brand, sama klien kita gitu. Termasuk handle all the budgeting, craft timeline, making sure semua projectnya berjalan sampai selesai dengan as planned gitu. Aku sih kayak gitu sih biasanya. Oh, oke. Menarik. Untuk Ninda, brand experience design team lead, itu kira-kira bisa dijelaskan apa di balik makna tersebut? Halo? Di mute. Oke. Ya, jadi sebenarnya sih base-nya kita itu graphic designer, tapi kan kalau misalnya kayak di Line sendiri kan desainer nggak cuma ada brand designer aja kan, ada product design. Nah, kalau brand designer ini lebih fokusnya ke komunikasi untuk ke usernya gitu, melalui artwork design yang nantinya tuh dipublish dari si channel-channel yang dimiliki si Line ini. Nah, kerjaannya sendiri itu kita harus make sure artwork yang emang kita keluarin itu tuh udah nge-implement karakteristik yang udah ditentuin sebagai direction visual dari si brand tersebut, dan aplikasinya tuh ya bisa macam-macam, bisa ke digital, bisa printed, atau misalnya bisa kayak ke environment design gitu, misalnya ke signage-nya, atau misalnya ke event design gitu. Oh, oke. Kalau gitu lebih ke brand experience, jadi bukan bikin desainnya ya, tapi melancarkan desain yang udah ada dari lainnya sendiri gitu. Termasuk bikin desainnya. Oh, oke. Terus, oh iya, untuk peserta yang sudah hadir, kalau ada pertanyaan lebih nih untuk para pembicara, boleh ditulis ya di kolom chat. Untuk sementara kita lanjut dulu nih untuk cerita singkat bagaimana cara masing-masing narasumber bisa mencapai posisi ini. Mungkin dari Sabrina dulu, bagaimana sekarang Anda berada di posisi Anda sekarang? maksudnya gimana tuh? Bagaimana berada cara maksudnya? Iya, betul. Cara masuk dan perjalanan karir. Pokoknya sebetulnya emang dulu nggak pernah tertarik masuk agensi. Nah, kebetulan emang aku suka banget konten kan. Jadi aku juga blogging, terus nulis buat artikel di media, terus kayak / influencer nggak jelas gitu lah, karena suka share info aja. Terus karena emang tertarik konten, dan setelah perjalanan karir selama lebih dari 7 tahun tuh emang ranahnya konten, jadi tertarik masuk media agency. Nah, gimana cara masuknya? Well, salah satu rahasia paling utama adalah you have to know people on the inside. Tapi walaupun you know people on the inside, lu akan tetap diwawancara kan. But pada saat apply kerjaan gitu, my advice is salah satu utamanya nggak perlu apply online sebetulnya. If you know kayak HR atau find the people dari lewat LinkedIn, it will get faster gitu loh. Karena sebetulnya kalau misalnya kita cuma taruh online itu, you go to a black hole. Jadi chance-nya sangat slim. Jadi kalau misalnya orangnya nggak harus deket, kayak mungkin dulu pernah kerja sama temen siapa, terus di intro via email aja, dan nama dia bisa kamu masukin di rekomendasi, itu mempercepat proses kamu ketemu sama HR atau ketemu sama user, dibandingin kamu nulisnya online aja. Gitu sih. Jadi sebetulnya proses masuknya waktu itu cepet banget, kayak cuma 2 minggu sih. Oh gitu, cepet juga ya.
untuk 2 minggu. Tapi untuk sebelum-sebelumnya ada pengalaman bekerja juga kah di industri kreatif sebelum masuk ke Mindshare? Sempat kerja di startup namanya Zomato, kayak semacam Yelp atau yang kayak restoran media finder gitu. Di community manager, jadi ngurusin semua building the communities foodies pertama kali. Terus habis itu pernah kerja di digital kayak waktu Yahoo Indonesia, sekarang udah tutup kebetulan. Setelah itu sempat kerja di luar sih, di luar negeri, tapi juga di startup branding agency. Oke, sekarang untuk Nadira, ini bagaimana bisa mendapatkan peran? Karena background-nya kalau dilihat dari CV adalah desainer kan? Visual Iya, designer. jadi aku tuh kuliahnya, pertama aku kuliah di Singapura, aku ambil fashion business yang pertama, terus aku ke Melbourne, aku ngambil desain grafik. Jadi kayak aku punya 2 background yang emang berbeda. Nah, emang waktu itu aku cerita sedikit ya, waktu aku lulus, Boleh. Aku coba untuk masuk ke Tokopedia, jadi in-house designer. Tapi memang aku ngambilnya magang karena aku masih belum pengen terikat kontrak, ataupun aku masih belum yakin gitu, kayak aku pengen ngambil di mana nih, di bisnis atau di designer gitu. Terus setelah aku coba untuk for like 2 months, aku ngerasa kayaknya bukan di sini bidang aku gitu. Aku nggak pengen kayak punya karir sebagai desainer. Akhirnya aku coba untuk cari yang lain, dan di saat itu emang Makna juga lagi buka internship gitu buat project manager. Aku coba apply, karena kan emang waktunya lumayan singkat ya, kayak 2 bulan, 3 bulan gitu aja. Jadi aku ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa lah, dicoba aja dulu. Yang menurut aku sebenarnya kita internship pun itu bisa menguntungkan for both sides. Jadi antara company dan juga antara kita sebagai fresh graduate gitu. Jadi kayak bisa tahu kita pengennya di mana, cocok nggak sama lapangan kerjanya, cocok nggak sama orang-orang yang ada di sana, kayak gitu. Nah, setelah aku udah apply di Makna as an internship juga, ternyata aku cocok banget sama semua lingkungannya, dan caranya bekerjanya sama pekerjaan yang aku punya. Baru di situ akhirnya aku lanjut untuk full time gitu. Jadi sebenarnya sih kalau di Makna sendiri nggak pernah ada requirements yang kayak spesifik banget harus apply lewat mana. Kadang-kadang malah kita ada buka dari Instagram juga, kita dari email juga. Tapi yang paling penting dari kita adalah selain experience ya pastinya, tapi adalah personality dari masing-masing orang itu sendiri gitu. Karena kita adalah small company dan kita mungkin memang family based banget, jadi personality matters banget untuk kita, biar kita bisa nyambung satu sama lain gitu. Mau nanya, tadi kan internship, itu berapa lama internshipnya di Makna sampai, kayaknya gue cocok nih di sini gitu? Aku tuh harusnya 3 bulan, tapi memang waktu aku pertama kali banget masuk, aku udah nanya kayak, is there any possibility for me to work as a full time here? Dan mereka jawab, ada banget. Mereka bilang kayak gitu. Jadi di saat, harusnya 3 bulan, tapi di saat 2 bulan aku sudah merasa, maksudnya ini aku cocok banget nih. Akhirnya aku coba ngobrol lagi sama mereka, sama bos-bos aku, untuk kayak gimana nih, aku kayaknya cocok di sini, kalian gimana? Nah, di situ akhirnya mereka offer me a full time job gitu. Oke, nice. Untuk lanjut ke Ninda, bagaimana, karena Ninda di sini udah 4 tahun ya di Line, itu mungkin bisa share bagaimana sampai di Line dan bagaimana bisa bertahan dan maju sampai posisi ini? Oke, jadi sebelum di Line itu, saya tuh sebenarnya kerjanya di studio desain gitu, di 2 studio desain namanya Visius, terus setelahnya di Heimlo. Nah, setelah sekitar kayak 3 tahunan gitu udah di studio desain, udah mulai ngerasa bosan kan, kayak oke, pengen nyoba something new, dan akhirnya waktu itu memutuskan kayak, yaudah deh pengen coba deh ke client side gitu kan, dan akhirnya apply ke Line. Buat masuk Line sendiri, ya waktu itu, jadi ya biasa kalau mau masuk sana itu kan, pertama dari submit si CV dan portfolionya, dan kebetulan juga di sana emang ada temanku juga kan yang udah kerja di sana, jadinya dia juga kayak tadi yang dibilang sama Sabrina juga, kalau misalnya emang udah punya kenalan jadi lebih mudah kan untuk HR juga cross check gitu background gitu. Terus dikasih assignment, ngerjain assignment dulu, terus akhirnya kepanggil interview, terus dari sana akhirnya masuk di Line. Nah, sebenarnya sih kayak pas nyampe di Line-nya sendiri, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi langsung jadi lead juga gitu. Jadi kayak waktu itu aku masuk pas si Line Indonesia karyawannya tuh masih sekitar 20 orang. Jadi waktu itu satu-satunya desainer yang sebelum aku itu baru cabut.
Terus jadi aku di situ sendirian, dan kebetulan emang pas aku masuk itu, jadi si bos aku yang di Korea itu dia ngelihatnya, oh di Indonesia tuh udah nggak mungkin cukup kalau misalnya desainernya cuma 1 orang. Jadi 1,5 tahun pertama tuh lebih kayak ngebentuk timnya gitu, kayak nambah desainer lagi, kayak gitu. Nah, setelah 1,5 tahun itu akhirnya si bos aku itu ngerasa kayak, oh ya udah cukup nih, kayak masa inkubasinya gitu. Jadi kayak dia udah banyak ngasih, ya ngeedukasi kita, kayak di Line tuh lo desainnya tuh harus kayak gini loh gitu. Kayak dia ngerasa udah cukup, dan akhirnya waktu itu yang dijadiin tim leader aku. Nah, kayak sekarang pun tuh sebenarnya kita masih emang direct reportnya tuh ke tim brand design yang di Korea. Cuman ya kalau sekarang ya yang lebih jadi contact point buat tim-tim lain untuk nge-request, kalau misalnya butuh request design, atau misalnya untuk nge-supervise si kerjaan-kerjaan desainernya, jadi aku yang megang. Jadi dari si yang tim di Koreanya ini lebih kayak nge-oversee-nya tuh dari maintain-nya dari weekly report, atau misalnya dari weekly meeting, gitu. Oh, sesering apa nih komunikasi dengan tim yang ada di Korea gitu? Apakah sama kontennya dengan yang ada di Indonesia, atau mungkin seberbeda itu gitu? Karena aku bayanginnya sih karena kita lagi lebaran ya kemarin, jadinya kayak pasti beda banget gitu. Tapi atau sebenarnya 11-12 gitu? Jadi gimana ya, kalau misalnya, jadi ibaratnya kayak aku tuh di Indonesia misalnya nih desainernya udah ngerjain kerjaannya gitu kan, nah aku tuh yang ngecekin gitu. Terus kalau misalnya dari tim lain, dari service lain gitu, kayak misalnya open chat kita mau bikin campaign gini, nah dia tuh kontaknya ke aku. Nah untuk sebatas itu tuh nggak perlu dikasih tahu banget langsung ke si bos aku juga, karena nantinya tuh mereka akan ngelihatnya tuh dari hasilnya tuh di weekly reportnya gitu. Nah barulah aku misalnya tuh kadang-kadang weekly, kadang-kadang bi-weekly, nanti tuh di situ kita ngebahas gitu loh, kayak kerjaannya di Indonesia nih, kemarin kita ngerjain ini, kayak masalah yang lagi ada tuh gini. Kalau misalnya ada kasus yang kayak gini, kalau misalnya melibatkan tim yang di Korea ataupun di Jepang, kayak gue bisa komunikasiinnya kemana ya, kayak gitu sih. Oke. Mungkin, lanjut ya. Mungkin sekarang untuk para pemirsa atau pendengar, sekarang masih belum kebayang karena sebenarnya industri kreatif itu luas banget. Dan kadang kalau waktu aku belajar juga, food industry aja bisa masuk ke kreatif industri. Tapi, aku pas lagi masih SMP, SMA, ngebayangin kreatif industri itu tuh langsung kebayangnya film, musik, fashion gitu. Jadi kadang malah nggak kebayang ketika kita tuh udah masuk ke korporat atau perusahaan. Nah, ini memang kita untuk webinar kali ini kita mengundang orang-orang pembicara dari masing-masing pekerja kreatif yang di korporat. Kalian bisa share nggak sih tentang budaya atau situasi kerja di kantor masing-masing? Karena misalnya kayak gimana orang-orangnya atau kolega-koleganya, gimana cara menghormati atasan dan gimana relationship-nya, atau mungkin ada yang punya dress code tertentu, kayak misalnya kita sebenarnya ini nggak kelihatan, cuman Sabrina ini rambutnya masih warna hijau kan, Sa? Ya itu maksudnya kan itu sebenarnya kelihatannya bebas gitu, dan beberapa orang juga ngerasa kayak anak-anak kreatif tuh nyentrik banget. Boleh cerita kali ya. Kali ini mungkin dari Sasa lagi deh. Kalau dari Mindshare gimana? Sebetulnya kita, kalau dibilang senioritas nggak ada sih. Cuman tetaplah kalau misalnya, walaupun kita baru masuk ya, kita tahu orang itu, let's say partner-partner itu sebetulnya seumuran sama kita. Atau at least selevel gitu. Tapi kadang karena kita nggak tahu quote and quote gitu, kita suka masih manggil mereka Kak. Jadi bukan bapak, nggak ibu, tapi semuanya Kak, mau cowok, mau cewek. Dan karena banyak expat, jadi nggak ada pesan yang kelihatan banget sih siapa yang berkuasa gitu. Cuman ya tetap harus agak semi jaga jarak juga sih, karena suasananya tuh sangat chill dan santai. Kayak sebetulnya jam masuknya kan 9:30, tapi karena agensi dan kita kerjanya suka 24 jam juga, sampai malam juga suka ada teror dari klien, datang jam 11 atau setengah 12 siang tuh sebetulnya nggak apa-apa, asal kerjaan kelar. Cuman jangan terlalu kayak
kesannya oh datang siang tapi habis itu kerjaan nggak kelar gitu, jangan sih. Terus mungkin kadang harus siap-siap aja, kehidupan personal sama profesional tuh agak keblur, apalagi kalau misalnya kita kerjanya tuh ngurusin kayak sosial media atau semua yang berlaku digital di Facebook, karena pasti kita mau nggak mau harus kadang pakai account kita untuk ngecek, atau ya kita harus selalu aktif gitu loh. Jadi untuk weekend tanpa buka komputer atau tanpa buka sosial media itu sangat-sangat penting sih rasanya. Terus in terms of kalau misalnya sama bos, it depends on the boss ya, tapi karena mungkin kebetulan bosku itu orang Amerika, jadi dia tipe yang kayak just get the shit done gitu loh. Dia nggak peduli kita banyak alasan apa, yang penting kelar. Tapi mungkin untuk bos-bos yang lain agak berbeda. Dan biasanya kalau di mindshare agency itu, kita banyak banget expat itu dari India, dari Amerika, dan kayaknya sih ada juga dari semacam European countries sih. Tapi maksudnya dari India, karena kan paling dekat kita. Gitu, Oke. jadi Jadi itu bos lo itu tinggal di Indonesia ya, warga negara asing yang tinggal di Indonesia? iya, banyak banget orang expat di sini. Pakai kitas mereka kan. Gitu. Oke, soalnya tadi aku, oh ya, orang India. soalnya tadi aku sempat kebayang pas bilang bosnya orang Amerika, dia ngasih instruksi dari Amerika gitu. No sih, tetap instruksi dari sini, tapi ya karena orang Amerika itu kan budaya beda banget sama Indonesia, jadi mesti kayak gerak cepat aja sih, dan emang pace-nya di agency itu selalu cepat, atau kalau kita bilangnya agile, karena semua campaign terus agile, kita tidak bisa selalu memuaskan klien. Gitu. Oke. Kalau gitu dari apa? Kalau dari pengalaman pribadinya, apakah ada kesulitan untuk apa namanya tuh menyesuaikan diri di kantor ini atau gimana? Karena orangnya berbeda lah dari Amerika atau seperti apa? Mas orangnya berbeda. Oh, kebetulan sebelum aku kerja di Mindshare ini, aku kerja di Amerika. Jadi mungkin budayanya kan mesti adjust lagi. Paling yang berbeda sih lebih ke mengadjust mulai ngomong Kak atau Mbak lagi sih. Belum biasa aja. Terus karena di sini tuh orang-orangnya chatty kan, dan kebanyakan orang di agency tuh masih muda-muda banget, as in baru fresh grad undergrad. Jadi mereka kayak masih semangat gitu, terus kita kayak udah capek gitu sih. Sorry jahat, tapi curhat. jadi curhat kan gue. Nah, enggak, tapi kalau untuk kerja gitu tetap mereka cepat, karena kerja di agency itu emang waktunya long hours. Walaupun chatty. Oke. Nadira, aku simpen kamu yang terakhir ya. Ini ini langsung ke Ninda, gimana apa bekerja di Line, karena kita tahu nih, kita paling tahu produk Line, apalagi untuk yang muda-muda, itu tuh kan familiar banget sama karakter, terus ya gitulah untuk warna hijaunya, bahkan suaranya. Tapi kalau di balik layar kayak gimana? Oke, jadi kalau misalnya kayak orang nanya kayak, oh kerja di Line ya jadi desainer, bikin stiker dong? Jawabannya tidak, kita nggak bikin stiker. Jadi kalau misalnya untuk tim aku sendiri, kalau brand experience design itu, kalau misalnya untuk kerjaan, mungkin yang sering dilihat itu di channel-channel akun official yang dari Line-nya, misalnya kayak Line Indonesia atau Line Event atau Line Shopping, Line Jobs, Line Open Chat, pokoknya yang semua service Line itu yang di dalam app-nya itu kita yang bikin. Terus juga kalau misalnya ada promo-promo yang misalnya kayak di social media, terus kalau misalnya ada event juga, kita emang ada IO-nya, tapi in terms of visual itu direction-nya semua dari tim kita juga, kayak gitu. Terus kalau misalnya suasana kerjanya sih sebenarnya in terms of working hours, jadi emang agak beda sih. Kalau dulu pas di studio, aku tuh emang lembur, jam masuk tuh lebih bebas gitu kan, kayak ya datang jam 9 nggak apa-apa, datang jam 11, jam 12 nggak apa-apa, asal emang kerjaan kelar. Dan kalaupun lembur, itu juga, kalau dulu kita overtime emang dibayar kalau di kantor yang sebelum-sebelumnya, karena emang sering banget lembur. Nah, cuman kalau misalnya di Line itu, kita tuh lembur paling untuk kalau misalnya lagi bulan-bulan yang rame gitu loh, kalau misalnya lagi ada Ramadan, atau misalnya kita lagi ada event-event offline gitu, kayak misalnya kemarin ada konser lah, atau misalnya ada
Line Indonesia Awards. Nah, pas lagi nyiapin event-event kayak gitu tuh baru tuh lembur. Cuman kalau in terms of kayak dibayar lemburnya ya sebenarnya sih tidak gitu. Cuman ya bedanya ya nggak sesering pas di studio aja. Nah, kalau di Line sendiri jamnya bukan yang fleksibel banget, tapi dia nyediain 3 window waktu gitu. Mau masuk jam 9, jam 8, jam 9, atau jam 10 gitu. Karena kan kalau kita masih banyak berhubungan sama tim Korea atau tim Jepangnya gitu kan, bedanya kan 2 jam. Jadi ya setelat-telatnya tuh jangan sampai kesiangan banget juga, makanya dibatasin cuma sampai between 8, 9, 10. Terus juga kalau misalnya relationship sama member lainnya tuh, sebenarnya kalau misalnya di Indonesia ya banyak anak-anak muda juga yang kayak tahun 95 gitu tuh banyak banget, 95 ke bawah gitu kan. Terus jadinya kalau misalnya di Line sebenarnya untuk kayak teman kerja gitu, itu tuh nyaman banget sebenarnya, semuanya pada friendly. Cuman ya kalau misalnya untuk urusan kerjaan ya emang tetap harus profesional juga gitu. Kalau misalnya sama bos, karena bos aku remote sih, tapi kalau misalnya suka denger gitu kan kayak, ya katanya kalau misalnya kerja di company Korea itu suka hierarkis banget apa gimana. Cuman menurut aku kayaknya kalau di Line itu dia cukup relax gitu ya, nggak kayak yang kedengerannya kalau di korporat Korea tuh gimana gitu. Soalnya termasuk yang ya udah manggil nama tuh langsung aja, paling ya kita cuman cari tahu aja, oh kalau misalnya Nggak pakai di Nuna Korea dan tuh Hyung gitu-gitu. kalau gue pakai kalau misalnya biar sopan gitu, misalnya namanya nama bos gue kan Mars kan, oh ya nyebutnya hi Mars Nim gitu, ada belakang Nimnya gitu. Oh, oke. Cuman maksudnya tapi dia relax gitu sih, kayak sebenarnya dia nggak mesti dipanggil pakai Nim juga, jadi kita udah panggil pakai nama-nama aja gitu. Okay. Gitu. Nah, ini sekarang terakhir untuk Nadira. Gimana, Nat? Kalau kan di antara kalian bertiga, Nadira ini dimakna yang paling family company gitu ya. Gimana? Iya sih, pengalamannya? kayak kalau misalkan ngomongin soal jam kerja, kayak aku setuju sama Sabrina. Kayak sama sih, kita juga masuknya sebenarnya jam 10, tapi karena kita banyak kerjaan yang memang harus kita lembur sampai pagi kadang-kadang di kantor, jadi jam kerja itu disesuaikan sama kebutuhan kita aja, sama yang penting kerjaan selesai gitu-gitu aja. Tapi emang bener, jadi waktu pertama kali aku masuk, emang when they say they will treat you like a family, they weren't kidding gitu. Jadi kayak kita di sini benar-benar dekat banget. Kita satu makna kreatif itu kita sebenarnya cuma 8 sekarang. Oke. Cuman kita kantornya karena kita ada, jadi makna grup itu adalah kita punya beberapa business unit, ada makna kreatif, ada makna talks sebagai media, podcast sekarang kita jalannya, terus ada makna coffee. Jadi di kantor itu kita juga ada coffee shop sebenarnya. Nah, semua tim itu kan berbeda-beda, tapi kita tetap whole as one group gitu, as a makna group. Nah, kita tuh semuanya benar-benar dekat banget sih semuanya. Jadi kita juga sering spend time together di luar office hours. Jadi kita sering, misalnya udah selesai nih kerjanya, kita tetap stay di makna untuk Netflix, atau bahkan ada di kantor tuh ada kayak gitar, ada drum, jadi kayak kita band-bandan di kantor, kayak gitu biasanya. As for me and my bosses, jadi aku sebenarnya ada bos aku ada 2, dan kita beneran santai banget, kayak aku sering main ke rumahnya mereka pun sering ke apartemen aku atau ke apartemen anak-anak lain gitu. Jadi kita beneran santai banget sih, yang penting kerjaan selesai dan tetap komunikasi yang paling penting gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih kalau misalnya kan deket gitu, atau mungkin sebelumnya ya karyawan-karyawan, kalau ada karyawan-karyawan sebelumnya yang ternyata nggak cocok nih gitu? Iya, menurut aku lebih susah untuk ngejagain relationship-nya sih, karena kan gini, meskipun company kecil kan nggak semuanya kita bisa cocok sama orang yang bekerja di sana, tapi karena kita family based, gimana caranya kita harus beradaptasi gitu, gimana caranya kita harus saling memahami aja, oh kekurangannya orang si A seperti ini, kekurangan si B seperti ini, jangan sampai kita nggak overcome kekurangan satu sama lain gitu, karena kan jadi nggak enak nih, jadi vibes-nya nggak akan enak sama yang lainnya juga gitu.
Jadi harus tetap Oke. maintain the relationship itself gitu. I see. Kalau Sasa ada tambahan tantangan pekerjaan di kantornya? Sabrina, sorry. Sangat kerjaan di kantor ya. Mm-mm. Memenuhi ekspektasi klien itu sangat sulit. Jadi kadang just do your best sih, gitu. Dan mungkin harus kadang mungkin juga harus pinter set your own boundaries gitu. Karena aku Oke. dengar ada satu peribahasa or someone mention something itu di online kayak set your time like it is a very rich country. Karena kamu akan merasa akan kalau udah kerjaan terus gitu loh setiap hari, apalagi waktu COVID ini kan semua work from home kan. Jadi yang biasa kerja dari jam 6:30 sampai 6:30, habis itu pulang nggak pernah digangguin kantor, sekarang udah tetap aja sampai 9:30 masih kadang suka ada meeting karena mereka nggak ngerasa ada perbedaan kerja atau enggak kan. Jadi sebisa mungkin set your time limit sih, kalau enggak you will get burn out fast. Oh, justru ketika COVID ini work from home masih lebih sulit ya? Atau justru lebih gampang? Lebih sulit tuh mungkin enggak sih. Dalam seminggu 2 minggu udah kan kebiasaan, tapi gimana caranya ngebedain waktu kerjanya gitu loh. Kan karena kan work from home itu kan ini secara global kan, nggak semua company atau semua orang biasa kerja remotely. Jadi kalau orang yang udah biasa kerja remotely, karena aku udah pernah biasa, udah tahu tuh jam makan siang, oke, nggak akan ada call. At least dalam waktu beberapa jam dari pagi atau kayak setelah after hours tuh nggak akan ada kerjaan sama sekali gitu. Tapi kadang kalau misalnya karena baru ini mereka nggak nyadar aja, kayak kalau misalnya kita di kantor kan 6:30 malam udah pada pulang, pasti lagi kena macet gitu. Kalau sekarang ya kan lagi di rumah kan pasti buka HP dikit dong, kita call bentar gitu loh. Jadi harus benar-benar set boundaries kadang gitu. Oke lah, either emang kalau klien urgency oke, tapi kadang kalau misalnya dikit-dikit call tuh lama-lama you don't get things done aja. Ya, kalau dari Dinda gimana? Kesulitan, tantangan, mungkin sebelum pandemi juga ya, dan setelah pandemi seperti apa? Apakah ada perbedaannya? Oke, kalau tantangan ada 2 kali ya. Kalau yang pertama, tantangannya itu harus kerja sama non-English speaker. Jadi kayak misalnya kerja sama tim yang dari Korea atau Jepang, nggak semua orang tuh lancar pakai bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang kalau nge-email gitu, lo tuh harus bener-bener nulisnya tuh bener lah gitu supaya mereka tuh ngerti gitu. Bahkan gue kadang-kadang meeting pun masih pakai translator gitu loh, karena kalau misalnya dia baca tuh bisa, tapi kalau misalnya meeting langsung dengerin gue speak English gitu, mereka tuh belum tentu kayak lancar gitu. Jadi kayak kadang-kadang harus untuk hal yang sebenarnya cukup simple, bisa 1 jam kelar gitu dibahas, kayak gini gitu. Kadang-kadang jadi take longer gitu loh, karena lo harus pelan-pelan ngejelasinnya supaya mereka kayak get it gitu. Terus kalau yang kedua sih sebenarnya challenge-nya itu lebih di komunikasi gitu. Jadi ini yang lupa gue sebut sih tadi pas tentang situasi kerjaan, relationship-nya. Jadi kan beda banget ya kalau misalnya sebelumnya gue di studio, kalau misalnya yang ketemu klien itu biasanya AE atau misalnya bos gue. Terus gue lebih banyak kan di belakang komputer ngedesain gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ketika jadi in-house designer, practically kan tim yang bukan tim desain itu semuanya tuh klien gue kan. Nah, di sini tuh jadi ini tuh pentingnya komunikasi banget sih, karena part dimana lo harus ngeedukasi employee lain tentang kerjaan lo, itu tuh jadi sesuatu yang jadi daily banget gitu loh. Jadi kayak misalnya gue, misalnya per berapa bulan sekali itu kita bikin workshop untuk ngejelasin ke tim-tim lain, gimana sih caranya lo nge-request desain, prosedurnya tuh seperti apa, terus kayak lo kalau ngisi brief tuh harus kayak gimana, terus kalau misalnya untuk item desain yang kalau misalnya digital kayak gini tuh harus berapa hari, kenapa harus seberapa hari ini gitu. Itu tuh kita jelasin gitu loh, supaya mereka ngerti, nggak tiba-tiba kayak hari H gitu baru mesen, yang kadang-kadang suka baru mesennya kan kayak udah jam 6 nih, jam pulang gitu, tiba-tiba kayak baru email gitu, tolong dong kerjain ini, ya kali gitu kan. Jadi kita, ya bener sih kayak set boundaries, tapi kita juga nge-educate mereka kalau misalnya kayak, butuh kerjaan yang berhubungan sama print atau misalnya sama event, nggak mungkin dong lo baru ngasih tahu ke kita kayak
Hamin 3 hari gitu. Kita juga butuh ngejelasin gitu ya, lo kalau misalnya printed, maka kita harus melalui prosesnya ya, ada proses desain, terus harus proses bikin sampelnya, terus cek sampelnya lagi, cek colornya. Jadi kayak make sure gitu loh, kayak, jadi mereka at least ngerti basicnya gitu. Jadi kayak nggak tiba-tiba shoot gitu, langsung nge-shoot request, tapi nggak ngerti yang mau di-request apa, detailnya masih belum jelas, kayak gitu sih. Kalau untuk setelah pandemi ini juga ada peraturan yang berubah nggak sih untuk kayak apa meminta lo untuk menyediakan desain gitu-gitu, atau justru malah lebih mudah? Sebenarnya masih sama aja sih. Soalnya tuh kalau dari gue sebenarnya yang sulit itu 1,5 tahun pertama, karena di 1,5 tahun pertama itu kan basically kita jadi, ya selama gue masa inkubasi itu kita kayak implement sistem gitu loh. Jadi lo kalau misalnya mau nge-request desain tuh harus kayak gini-gini. Nah di situ tuh baru tuh orang-orang kan masih belum ngerti, belum kebiasa gitu kan. Tapi setelah 1,5 tahun pertama itu lewat, akhirnya orang-orang sekitar tuh udah jadi lebih ngerti gitu. Dan maksudnya ya mereka akhirnya dari mereka yang nggak punya basic knowledge design pun akhirnya jadi kayak, kalau mau request kayak gini gimana sih? Nah, mereka tuh bisa langsung nanya ke gue juga gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sebelum dan setelah pandemi, sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan sih. Soalnya kan juga jatuhnya karena pandemi ini kan kita nggak bisa bikin event-event kan. Jadi nggak ada kerjaan ribet-ribet yang kayak harus ngeprint sampel, ngecek sampel lagi, meeting sama IO tuh kayak gitu-gitu tuh udah berkurang. Jadinya kita lebih mostly kayak ngatur untuk pengerjaan digital artwork aja, which is itu actually lebih simple sih gitu. Oke. Kalau Nadira, ada perbedaan nggak nih ketika pandemi? Kan apakah kamu work from home kah? Karena kan sebenarnya kantor kamu cuma 8 orang kan? Iya. Iya, maksudnya apakah justru karena 8 orang, nggak apa-apa lah ngumpul gitu. Dan biasanya kan Sonor Tujung. Sebenarnya ada coffee shop-nya kan, jadi lumayan riskan juga sih untuk masuk ke kantor gitu, karena kan gabung sama orang yang lain. Nah, untuk sekarang sih kita memang masih work from home, tapi kita masuk kayak 2 hari dalam seminggu, kadang sehari, kadang 2 hari, kayak masih belum masih fleksibel sih sebenarnya jadwalnya pun gitu. Cuman kalau ada challenge yang memang kita alami pas pandemi ini, memang karena kita kan kebanyakan kalau bikin deck ideation, kita mau bikin presentation untuk kita jual ke klien tuh kita butuh brainstorm bareng ya. Mungkin itu akan lebih tricky kalau misalnya kita ngelakuinnya dari rumah, karena akan lebih cepat, akan lebih maksimal kalau kita bisa ketemu antara business team sama creative team gitu. Kita bisa ngerjain bareng di satu tempat, ya itu akan lebih waktunya akan lebih singkat gitu sih. Paling challenge untuk kita. Cuman makanya itu karena kita udah kemarin kan 4 bulan kita sempat work from home, karena kita lihat juga ini brand-brand juga udah mulai pada masuk, karena mungkin mereka juga udah mulai positioning brandnya, mulai cari-cari cara untuk campaign di new normal ini. Jadi kita juga udah banyak banget nih inquiry yang masuk, jadi gimana caranya kita bisa maksimal aja sih. Makanya kita coba untuk masuknya 1 minggu 2 kali, 1 minggu sekali, untuk kita bisa regroup dan kita bisa brainstorm bareng-bareng gitu. Oke. Terus mungkin karena kita masih ada waktu sedikit nih sebelum sesi tanya jawab, kalian tuh punya tips and trick nggak sih? Atau saran untuk para calon pekerja di dunia kreatif, terlepas apapun background-nya, tapi mungkin terutama untuk, karena di sini ada 2 yang background-nya desainer, mungkin ya ada tips and trick-nya gitu dalam dunia bekerja. Mulai dari Sabrina, sorry. Maksud tips and tricks, sebetulnya aku tuh nggak punya latar belakang desainer gitu, tapi kalau mau masuk industri kreatif tanpa latar belakang desainer tuh bisa banget, karena aku background-nya aja tuh economics. Aku dulu S1 di Presnya Mulia, terus S2-nya aja itunya tourism management, jadi sama sekali nggak ada desainer. Nggak bisa pakai Photoshop sama sekali, cuma bisa pakai Canva dan edit-edit di handphone aja, to be honest. Kenapa kita bisa masuk industri kreatif? Karena ya industri kreatif itu nggak cuma ngedesain doang. Kamu mesti ketemu klien, kamu mesti jualan, kamu mesti bikin media planning, strategi, semuanya gitu. Jadi if you don't have any kreatif pengalaman atau sama sekali sekolah, background tuh nggak apa-apa. Nah, tapi mungkin yang bisa kalian lakukan adalah, karena kan semuanya udah ranahnya digital, at least mereka pasti akan nanya, nggak punya latar belakang desainer, atau mungkin nggak pernah latar belakang kreatif, tapi suka aktif di social media nggak? Atau kayak, let's say,
biasanya kalau lagi punya hobi atau waktu luang gitu ngapain. Jadi mungkin kalau misalnya mau masuk agency atau yang mau media yang kreatif, try to build your passion project tuh di bagian kreatif regardless of your fokus di kampusnya gitu. Mau let's say tiba-tiba kamu di interview kamu sama sekali nggak ada latar belakang kreatif, tapi followers Instagram kamu 100.000 gitu, pasti kamu akan ditanyain, oh kenapa gitu. Kalau misalnya oke banget, mereka pasti akan ngeliat kalau kamu tuh nge-build ini susah dan there's still creative thinking on how to operate the Instagram kan. Kayak gitu sih, gitu. Just use your free time and personal passion project to go to the industry creative ini. Oke, thank you. Untuk Ninda, tips and trick di dunia pekerjaan ini? Din masih mute. Kalau tips and trick, kalau dari gue mungkin jangan cepet puas kali ya, karena kan maksud gue tiap tahunnya tuh banyak yang lulus pekerja baru jadi kayak always get better sih, always learn something new. Terus kalau misalnya specifically kalau buat desainer ya selalu lakukan exercise di rumah ya, kayak misalnya kasusnya kalau di gue kan ya di Line tuh udah ada guideline sendiri dengan style yang seperti ini, tapi bukan berarti lo kayak nggak bisa explore hal lain. Jadi kalau misalnya emang nggak memungkinkan untuk di-execute di kerjaan, ya maka lo latihan di rumah. Itu sih lebih kayak always try to learn something new aja sama latihan. Nice. Kalau Nadira? Kalau dari aku sih paling coba untuk aware with the current trend gitu. Kayak kita mungkin as a company atau untuk dari kita personal, kita boleh punya our self identity, self branding atau company identity gitu. Tapi kita harus tetap aware sama trennya tuh sekarang apa sih, what's happening, kayak sekarang itu yang lagi happening apa gitu. Jadi gimana caranya kita inject identity kita sama tren yang memang yang lagi ada sekarang gitu. Oke. Mungkin kita sekarang sudah waktunya untuk membalas beberapa pertanyaan. Kita ambil pertanyaan dari Adistia Damaranti ya. Boleh on-kan, dinyalakan videonya untuk penanya. Bentar. Ini gimana caranya? Bentar ya pembicara. Kalau nggak ngomong aja nggak apa-apa kok. Oke, sorry. Gue lagi kelihatan banget ya, ini lagi di loteng soalnya. Untuk semua speaker, mau penasaran aja sih sebenarnya how did you build credibility in your job, karena sekarang kan di pekerjaan apapun tuh emang agak susah ya ketika kita berhubungan dengan internal maupun eksternal gitu. Pasti kan ada treatment yang sedikit berbeda gitu ya, antara kita harus treatment sama how to build relationship sama tim, sama bos gitu, dan satunya kita juga harus berhubungan baik dengan eksternal atau klien. Gimana sih tips and trick dari teman-teman pembicara to build our credibility in our job gitu, especially in digital industry? Thank you. Boleh dimulai menjawab dari Sabrina? Bagaimana membangun kredibilitas? Kredibilitas internal ya, maksudnya mungkin sama internal di office kali ya. Kalau internal di office itu just finish all the work gitu sih, sama try to nggak perlu ngomong kayak banyak ngomong-ngomongin sesuatu, just do it gitu loh. Gitu. Yang penting things get done. Kalau eksternal mungkin ke klien berarti selalu give empathy to them dan selalu listen to them. Karena kan apa yang kita let's say kita dari agency, which is kita lebih tahu tentang media dibandingkan mereka kan. Tapi at the end of the day kan dia klien kita dan they expect something from us gitu. Jadi coba dengerin aja sih. Kalau misalnya mereka marah-marah atau apa, kayak oke dengerin and then you get back with the right answer. Dan kalau misalnya pada saat meeting nih kamu nggak punya jawaban, jangan bilang nggak tahu. Selalu bilang, maksud jangan bohong kayak, atau jangan bohong dan jangan bilang nggak tahu, tapi bilangnya saat ini saya nggak tahu, tapi I will look into it and I will get back to you soon. Jadi kita selalu
make sure mereka akan dapat jawaban walaupun dalam different time. Terus kalau misalnya lebih ke how do you build credibility in personal life, maksudnya let's say kan kalau misalnya, kan kamu nggak akan kerja di satu perusahaan aja kan seumur hidup kan, mostly, yaitu build your professional online profile gitu. Dan let's say kan yang paling terkenal itu salah satunya LinkedIn, jadi put all your LinkedIn and professional info, everything there, get all your recommendation there gitu, dari semua dari peers, dari kayak bos-bos yang lama gitu sih. Dan mostly try not to post something crazy online. Karena what's online, well, that's it, udah. Oh ya, sama. Kalau misalnya udah selesai COVID, mostly kan kalau misalnya kerja di media agency, salah satu kegiatannya adalah happy hour. Gitu. Jadi just still keep professionality aja sih, jangan let loose too much. Iya, oke. Lanjut ke Ninda, kredibilitas. Kalau pertama sih make sure deliver dari apa yang di request itu pertama-tama ya pastinya. Cuman kalau misalnya yang lain sih sebenarnya mirip-mirip sih sama poin-poin yang disampaikan sama Sabrina juga gitu, kayak ya be able to listen to the client-nya, terus kayak make sure kalau ada apa-apa tuh pasti harus langsung discuss gitu, communicate sama si kliennya. Terus kalau misalnya emang udah janji mau ngedeliver sesuatu di tenggat waktu yang udah ditentukan, jangan sampai telat sih. Jadi kayak emang ya udah kayak kerjaan beres tepat waktu, itu tuh semua orang tuh pasti lama-lama akan ya trust-nya pasti ke-build lah kalau misalnya lo able to deliver on time dan emang kerjaan yang di-deliver juga udah at your best gitu sih. Dan benar banget sih untuk poin yang being able to explain, kalau misalnya emang nggak tahu, ya jangan coba explain hal yang tiba-tiba lo sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat, cuman cari tahu dulu dan langsung follow up ke si yang menanyakan perihal tersebut sih. Gitu. Oke. Kalau gitu Nadira? Ini kayaknya jawabannya udah kejawab semua nih. Ya, kalau gitu secara personal. Kalau eksternal prosesnya emang sama sih, karena kita kan memang apalagi kalau creative agency ya, kita kan memang berhubungan dengan klien, jadi komunikasi, mendengarkan itu memang yang paling penting gitu. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri sih mungkin menambahkan, kalau kita baru kenal banget nih sama kliennya, biasanya kita ada pitching atau biasanya kita ada yang inquiry baru masuk. Yang penting juga kita bisa coba untuk menjelaskan portfolio kita dari kayak throughout the years gitu, apa aja yang kita bikin, apa aja project yang udah kita selesaikan, kita pernah handle apa aja. Menurut aku tuh bisa build the client trust as well gitu. Oke. Yes. Untuk Adis sudah terjawabkah pertanyaannya atau belum? Sudah. Thank you semuanya. Ini selanjutnya kepada penanya Ana Arandel. Namanya unik. Boleh dinyalakan videonya atau masih ada nggak orangnya? Duh, nama gue belum gue ganti. Hai. Oh ya, boleh dijelasin nggak pertanyaannya, dibaca dan dijelaskan? Ya, nama gue Ezra. Jadi, sebenarnya simpel sih, kayak biasanya once ada project atau campaign, kan tadi kan pada di creative agency dan perusahaan ya, untuk kalau ada campaign atau project itu, biasanya semuanya itu udah in-house, atau biasanya kalau ada overloading atau gimana, menggunakan third party. Nah, kalau misalnya, kalaupun menggunakan third party, biasanya udah ada partnership-nya, yang misalnya kayak udah ada yang pasti harus kerja sama mereka, atau setiap campaign bisa ada bidding dari third party-nya. Itu aja sih pertanyaannya. Mungkin dari Sabrina, gimana? Kalau Mansyar itu kan perusahaannya gede kan ya, dan klien Nielsen kan tuh Unilever. Biasanya sih kita, in terms of kreatif ya, itu kita semuanya pakai third party sih, karena kita bukan creative agency, kita media agency. Jadi third party kita tuh kayak Facebook, Google, InMobi, publisher kayak Kompas, Detik, Emtek Digital semuanya. Nah kalau in terms of partnership, biasanya sih prosesnya, let's say kalian mau pitching, terus kalian kenal orang di dalam, ya send email aja, terus kayak tertarik nih mau share mengenai perusahaan ini, bisa present ke siapa. Terus nanti, karena aku di content strategist, nanti biasanya kalau dari planner atau dari brand-brand kira-kira ada yang mau pakai company kalian,
nanti harus didaftarin jadi vendor gitu. Karena perusahaan kita gede, proses vendor gitu sangat ketat ya, jadi bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Makanya kadang agak lama gitu. Dan kenapa lama? Karena kita harus memperjuangkan itu ke finance gitu. Nggak bisa karena kayak aku kenal satu perusahaan ini, masukin dong, itu nggak bisa. Ntar jatuhnya kayak corruption gitu loh. Jadi kita benar-benar nggak bisa kayak bribery and everything gitu. Jadi kira-kira prosesnya itu at least dari kalian pitching ke salah satu tim, terus nanti dari satu tim vouch kalian kira-kira ada masukin media plan mana, dan kalau misalnya brand team tertarik, planner daftarin jadi vendor baru jalan gitu. Dan in terms of payment itu biasanya kita sekitar biasanya jalan campaign-nya dengan kalian itu sekitar 90 hari kerja gitu sih. Tapi yang paling lama prosesnya tuh finance itu sih, masukin jadi vendor itu Masya Allah bisa 3 sampai 6 bulan itu. Itu biasanya yang dibutuhin apa aja tuh kayak gitu waktu selama untuk didaftarin gitu biasanya? Kalau nanti biasanya ada dokumen-dokumennya sih dari plannernya, dan kalian mesti kayak ngisi data semacam kayak tentang perusahaan, terus nih project-nya apa, terus kira-kira project kalian nih mau dipakai buat campaign apa-apa gitu sih gitu. Soalnya dari tim Mindshare-nya juga tuh harus kayak presentasi, semacam presentasi quote-unquote ke finance gitu loh, kenapa harus gini, kenapa let's say, oh ini ada social media network baru di Indonesia gitu, tapi kenapa kita mau pakai dia, kenapa nggak pakai Facebook gitu, apa justifikasi kita harus pakai perusahaan kalian. Gitu. Alright. Sorry tadi ke-mute. Lanjut ke Ninda. Untuk ini, apakah ada bisa menjawabnya untuk lain? Jadi sebenarnya nggak semua kerjaan itu dipegang in-house. Kalau misalnya untuk 1 tahun terakhir ini sebenarnya udah in-house semua yang megang. Cuman kasus-kasusnya kalau emang overload, terus nggak cocok schedule-nya sama tim kita juga, kita udah nggak ada resource juga, itu biasanya kita ini sih boleh third party, untuk ngebantuin. Jadi nanti dari tim desainnya itu role-nya akan lebih kayak nge-review kerjaan dari si third party yang di hire ini untuk si project tersebut gitu. Maaf, komit dulu. Kalau Nadira? Kalau kita juga sama sih, kita ada third party, tergantung ya, kayak tergantung projectnya apa. Misalnya kita lagi pegang event atau kita lagi pegang installation, kita ada third party yang emang untuk production. Terus kita mungkin lagi pegang TVC atau digital campaign, digital video campaign gitu. Kita juga ada semacam production house untuk menghandle juga. Nah, itu biasanya pemilihannya depends on the budget yang pertama. Kayak kita udah tahu kayak beberapa partners yang budgetnya dari berapa sampai berapa. Terus depend juga sama ide yang kita mau conduct gitu. Karena kayak contoh production house aja, mereka pasti beda-beda, style-nya beda-beda, directors-nya juga beda-beda. Itu akan nanti berpengaruh sama ide yang atau storyline yang kita buat gitu sih. Oke, untuk Ezra sudah terjawabkah? Sudah cukup terjawabkah pertanyaannya? Udah sih. Ya intinya soalnya gue sendiri kan lagi bikin startup tentang production house, dan selama ini kayak gue ada klien itu misalnya dari agency, cuma agency itu maksudnya kayak mereka punya term and condition yang beda-beda. Makanya tadi mau nanya sih masing-masing kalau misalnya perusahaan sendiri cara kerja gimana. Tadi yang pertama kan dijelasin tuh ternyata prosesnya ada yang bisa 6 bulan dan ada dokumen-dokumen. Soalnya biasanya kalau agency itu misalnya kadang kemarin tuh misalnya mereka udah penuh nih jadwalnya dan mereka dikejar deadline. Jadi mereka tuh mencari yang bisa cepat ngerjain dan dengan yang sesuai budget. Jadi intinya gitu sih, pengen tahu aja insight dari masing-masing company itu bagaimana. Dan ya mungkin ntar gue boleh kontak lebih lanjut ya, gue kasih, ntar gue pitching juga punya gue. Mungkin kalau juga buat pertanyaan tadi, kalau misalnya production house itu kan kalian masih baru kan ya, kalau buat sih biasanya coba aja kamu kalau bisa partner sama media atau publisher yang gede, let's say MTech atau IDN Media, mungkin kamu punya kayak list-list influencer atau kayak jadi vendor-vendor sesuatu sama mereka, nanti sistem bayarnya itu biasanya dipakai sama perusahaan yang gede itu, jadi kita kayak numpang bayar gitu. Kayak gitu, kayak aku tuh pernah mau kerja sama House Call. House Call tuh kan belum, House Call tuh kayak yang semacam Gojek-nya yang tutup atau kayak GoLive tuh yang buat kita seperti itu. Nah, ada namanya sekarang House Call, dia belum di Mindshare, jadi kita bilang nih kayak, gue mau sama House Call, tapi gue juga perlu ada media publisher gitu sama MTech. Boleh nggak dari MTech-nya kalian kontak-kontaknya sama House Call, jadi kita numpang bayar sama kalian gitu loh. Jadi ideation-nya di-create bareng sama sekalian yang gede.
gitu sih, buat mengakalin lah kadang. I see. Alright, Karena thank mungkin you. menunggu 3-6 bulan kan. Iya, lama banget sih 6 bulan. Oke, mungkin udah ya dari semuanya. Tadi sempat ada pertanyaan dari Devina, tapi sepertinya sudah terjawab ya, karena yang apakah individual tanpa background sebagai desainer bisa punya potensial untuk masuk ke industri kreatif? Kita bisa melihat Sabrina di sini, background-nya bukan desainer, dan dia sudah masuk di dunia industri kreatif. Terakhir kita semoga pertanyaannya sudah terjawab, dan ini udah sampai di akhir acara webinar kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga ini kalian bisa menemukan secercah informasi tentang industri kreatif. Dan terus setelah ini akan ada kata-kata penutup dari Calvin selaku Wakil Ketua PPI. Kepada Calvin dipersilahkan. Nyalain. Terima kasih atas waktunya moderator kita pada sore hari ini atau pagi di UK ya. Saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk semua peserta yang sudah join sampai akhir penghujung acara kita pada siang hari ini, pagi hari ini atau sore hari ini. Thank you juga kepada moderator, Kak Anti. Terima kasih sudah membawakan webinar hari ini dengan sangat baik dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk semua narasumber, Nadira, Sabrina, dan Ninda. Semua terima kasih atas insight-nya yang sangat memberikan kita ilmu dan knowledge untuk bekerja di creative industry ini. Sebetulnya memang tujuan kita hari ini adalah untuk memberikan insight ya sebetulnya creative industry supaya meng-encourage juga anak-anak mahasiswa Indonesian student itu untuk terjun ke creative industry ini. Sebulan penuh kita sudah melaksanakan webinar-webinar mendiskusikan 4 industri ya, yang tadi sudah dibilang juga di awal kita udah discuss tentang fast-paced industry, BUMN, banking, dan hari ini kita creative industry. Mau berterima kasih banget untuk anak-anak PPI yang sudah bekerja sama melaksanakan untuk mengorganize semua webinar-webinar bisa berjalan dengan lancar, dan sampai hari ini bisa mendapatkan banyak hal saya dari sebelum-sebelumnya. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya dan dapat memilih industri yang paling tepat untuk berkarir. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. See you on the next one. Stay safe and stay healthy. Oh ya, ini sebetulnya ini recap dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ada fast-paced industry, mengabdi untuk negeri, international banking, dan hari ini creative industry. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara yang PP Newcastle sudah buat. Semoga bermanfaat bagi kedepannya. Ya, mungkin itu dulu dari saya. See you on the next one. Stay safe, guys. Udah gitu aja. Oke, terima kasih kepada semuanya, terutama pada pembicara. Kita mungkin sini udah akhir kita. Terima kasih ya untuk Sabrina, Nadira, sama Ninda. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye. Bye. Bye-bye. Welcome. Thank you.